Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mulai. Selesai. Baik, apa kabar hari ini? Baik. Ya, tentunya sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu nasional. Kepada yang bertugas dipersilakan. Yuk, yang lain diharap di setelah melakukan atau kita pada pagi hari kebiasaannya itu menyanyikan lagu nasional. Ya, baik. Sebelum memulai pembelajaran, hendaknya kita merapikan seragam terlebih dahulu agar pembelajaran cepat dan lancar. Ya, baik. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang tema 2. Ya, subtema 2 tentang cara tubuh mengolah udara bersih. Bagaimana sih? Coba Bapak ingin bertanya. Bapak ingin bertanya pada kalian bagaimana mengolah udara bersih. Mungkin ada yang bisa menjawab. Caranya mengolah udara bersih. Atau bagaimana sih udara itu agar di lingkungan kita terus bersih? Tidak boleh membakar sampah. Ya, betul. Kata teman kalian tidak boleh membakar sampah. Kenapa? Bisa akan mengakibatkan polusi udara. Ya. Kemudian adakah yang lain? Baik, jika tidak ada, bagaimana cara mengolah? Cara mengolah udara bersih agar tetap bersih yaitu pertama betul tadi tidak membakar sampah. Kemudian apa, Pak? Kita tetap melestarikan tumbuh-tumbuhan, contohnya seperti pohon-pohon, agar apa? Di lingkungan kita oksigen yang ada itu tetap terjaga dan tetap banyak berlimpah. Ya, dengan hal tersebut polusi berkurang dan atau bahkan tidak ada, dan oksigen pun akan tetap bersih, banyak berlimpah. Ya. Baik, dalam hal ini kegiatannya ya Pak Afan ingin kalian itu memahami ya, mengamati apa yang Pak Afan nanti sampaikan. Kemudian terakhir nanti kita sebelum terakhir Pak Afan ingin menyampaikan informasi tentang materi-materi yang akan Pak Afan sampaikannya. Yang khususnya ini tentang cara tubuh mengolah udara bersih. Gitu. Ya. Kemudian yang terakhir nanti akan ada Pak Afan akan menyimpulkan dari keseluruhan materi yang ada di dalamnya. Apa saja Pak? Kebetulan dalam tema 2 ini terdapat 3 mata pelajaran, yaitu yang pertama IPA, ya. Kemudian yang kedua bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu tentang PKN. Mudah terserang COVID-19. Nah, contohnya ini udara masuk, ya, udara masuk. Anggap ini hidung, dari hidung, kemudian ke apa tadi? Ada dari hidung, faring, kemudian masuk ya ke tenggorokan, nama tenggorokan, kemudian di sini difilter oleh trakea dan tenggorokan. Setelah itu ke apa? Ke bronkus. Bronkus itu di sini. Bronkus di sini. Sebelum itu, nah di bronkus ini nanti ada batang tenggorokan dan ya memiliki cabang. Namanya apa Pak cabang-cabangnya? Cabang-cabangnya ini namanya bronchiolus. Ini bronchiolus. Nah, jadi ini bronchiolus. Setelah itu, ya, alveolus yang mana Pak? Nah, alveolus ini anggapannya yang hijau dan
kuning ini, balon hijau kuning ini adalah alveolus atau paru-paru. Ya, jadi ini dua-duanya ini paru-paru atau pulmo, bentuk seperti spon. Ya, kalau tidak bekerja seperti ini sudah seperti spon. Nah, kemudian ya membentuk mampu menampung 5 liter udara. Jadi pada saat masuk, kalau kalian itu bisa sampai 5 liter di dalam paru-paru. Tapi kalian rasanya sedikit ya, yang dihirup sedikit. Tapi di dalam paru-paru dapat menampung sampai 5 liter. Mungkin pada saat jalan kaki mungkin terasa hirupannya sedikit. Tapi pada saat kamu berlari, nah di sana udara yang masuk kadang melebihi, ya, melebihi dari yang berjalan, no? Ya. Kemudian, nah paru-paru ini ada 2, yaitu kanan dan kiri. Nah, biasanya ya udara yang masuk itu normalnya itu hanya 4 liter, bukan ya. Kalau 5 berarti itu tadi pada saat apa? Di dalam paru-paru kanan ya terdapat 3 gelambir, yaitu paru-paru kiri mempunyai 2 gelambir, ya yang kanan terdapat sama. Nah, kemudian selanjutnya dibangun oleh saluran-saluran yang halus sebagai perjalanan dari bronkiolus yang disebut dengan dari bronkus yang dicabangkan kemudian menjadi bronkiolus. Nah, kemudian dalam saluran alveolus ini berujung buntu sebagai gelembung udara atau alveolus. Alveolus ini berbatasan langsung dengan pembuluh kapiler. Jumlah alveolus terdapat 3. Kalian lihat pada materi ya, pada halaman 16. Kalian lihat pada halaman 16. Ya. Di sana kalian mengerjakan atau menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Ya. Jadi di situ di pertama ya, Afan jelaskan dulu sebelum kalian mengerjakan atau menjawab. Pada kolom di atas sendiri terdapat apa? Nah, pertanyaannya apa saja organ pernafasan pada manusia? Kemudian kalian jawab, yaitu ada hidung sampai apa tadi? Paru-paru. Di sini tugasnya apa, Pak? Kalian membuat pertanyaan, kemudian kalian jawab sendiri. Paham? Jadi kalian mencari pertanyaan melalui tadi yang halaman 13 sampai 15. Di sana kan berupa materi pernapasan. Ya. Kemudian kalian buat soal dan harus dijawab. Apa pertanyaannya? Pertama, yang apa kan sudah dipakai. Kemudian yang belum apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Paham? Ya. Berarti terdapat di 5 soal, kemudian 5 jawaban. Ya. Pak Afan kira 20 menit cukup untuk mengerjakan. Ya. Paham? Kalian kerjakan. Napasan. Kemudian barusan kalian mengerjakan dan juga tahu apa, gimana, bagaimana, ya, kapan, siapa, ya. Kemudian Pak Ahmad ingin bertanya tentang apa, siapa. Kalian tahu tanggung jawab? Tahu apa? Tanggung jawab? Ada yang tahu? Berupa apa tanggung jawab? Gambarannya seperti ini. Pada saat kita melakukan sesuatu seperti apa? Ya, Pak Afan melakukan sesuatu, membuat sesuatu, dan dia Pak Afan kan membuat sesuatu itu harus sampai selesai. Ya. Setelah selesai, barang-barang
dipakai ya, atau dilibatkan, pastinya harus dikembalikan kembali pada tempat. Contohnya apa? Ini dalam contohnya pada saat kalian membuat baling-baling atau membuat ini lagi pada saat membuat ini kan butuh sedotan, butuh botol, ini kan pastinya butuh gunting ya, butuh lem. Setelah ini jadi, kalian kan bertanggung jawab sampai selesai. Apa lagi bentuk tanggung jawab? Bentuk tanggung jawabnya pada saat yaitu kalian kan sudah membuat sampah dari rumah ini, ya kan? Nah, tanggung jawab kalian apa? Membuang dan meletakkan sisa-sisanya ke apa? Ke tempat sampah. Itu namanya tanggung jawab. Ya. Jadi tanggung jawab itu apa yang dilakukan diri sendiri yang harus menyelesaikan. Itu namanya tanggung jawab. Paham? Nah, contohnya itu terdapat di halaman 25. Coba kalian buka halaman 25, di sana terdapat teks tentang tanggung jawab. Ya, ada? Nah, sebelum Pak Afan bahas kembali tentang tanggung jawab, kalian baca teks itu sampai selesai. Kemudian Pak Afan akan bertanya tentang teks tersebut. Jadi kalian akan mendapat gambaran tanggung jawab itu apa. Paham? Yuk, kalian baca teks tersebut. Setelah kalian melakukan ya pembacaan teks cerpen tersebut, apa ingin bertanya? Nah, kalian sudah menemukan arti atau pengertian dari bertanggung jawab? Ya, sudah. Kemudian Pak Afan ada 2 pertanyaan, kalian tulis di bukunya atau ya nanti akan diunggah lagi pada Pak Afan. Ya. Pertanyaannya seperti ini. Apa pengertian tanggung jawab? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa bentuk tanggung jawab sebagai pelajar? Ya, tuliskan sebanyak 3. Marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar apa materi yang kita sampaikan kita dapatkan dapat bermanfaat. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.